Di video kali ini saya akan buka-bukaan bagaimana settingan sound system saya untuk takbiran dan sholat id nanti. Buat teman-teman yang penasaran, ayo langsung aja kita lihat videonya berikut ini. Hari ini kita akan mencoba setup sound system untuk sholat id dan takbiran. Di sini saya pakai amplifier rakitan sendiri yang umurnya mungkin kira-kira udah 6 tahun lebih ya, tapi masih bisa berfungsi. Oh, ini lihat teman-teman, banyak sekali debu dan sarang laba-laba, tapi masih berfungsi nih teman-teman. Kita coba nyalain. Oke, masih nyala. Volumenya jam segini aja dulu. Oh, debunya saya pakai Elco nya 4 Blazer 575 watt ini teman-teman, 2 kali stereo. Oke, lumayan ya. Ini saya bersihin dulu, nanti kalau sudah kita coba setup ya. Kita rangkai dan kita simulasikan. Oke, sekarang amplifier kita sudah kinclong teman-teman. Dan semua peralatan yang lainnya juga sudah kinclong. Di sini kita akan menyambungkan mixer Zenix ya, QX1202 USB ke feedback destroyer FBQ 1000. Dan nanti kalau suaranya masih belum kerennya semaksimal, kita gunakan mic mekanik dari TC Helicon. Dengan amplifier rakitan, ini dalemannya adalah Blazer 575 watt kali 2. Jadi fisiknya memang kecil, tapi dalamnya ini padat banget. Ada 2 buah kit amplifier 575 watt dari Blazer. Kemudian speakernya ini adalah speaker full range dari ACR 12 inch ya. Full range ACR 12 inch curve yang harganya murah juga sih. Kita sambungin dulu adaptornya mixer. Oke. Kemudian kabel powernya feedback destroyer udah masuk. Oke. Sekarang kita masuk ke urutan penyalaan atau urutan menyalakan perangkat ini. Jadi kita mulai dari mixer. Ini adaptor mixernya kita colokin ke listrik. Kita taruh sana aja ya. Nah, ini mixer. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, mixer sudah aktif. Indikator powernya sudah menyala. Dan displaynya juga sudah. Yang ini. Kemudian yang kita nyalakan berikutnya adalah feedback destroyer. Jadi urut ya. Mixer dulu, feedback destroyer, baru amplifier. Amplifier paling terakhir. Kita colokin. Dan kita nyalain. Kita tekan tombol powernya. Oke, sudah aktif. Dia mode nomor 3. Sekarang yang terakhir adalah power amplifier. Kita colokin power amplifiernya. Oh, belum. Ini belum dinyalain. Oke, sudah nyala. Oke. 3 perangkat ini sudah aktif. Sekarang kita pasang mikrofon. Sebelum kita sambungin kabel mikrofon ke mixer, pastikan gain ini ada di jam 0. Semua kita set di jam 0 dulu, agar tidak ada suara jegret gitu ya, biar kita nggak kaget juga. Nah, sekarang kita sambungin kabel XLR dengan posisi ini di atas.
Oke, sudah hidup. Sekarang yang pertama kali di set adalah knob level. Ini kita arahin ke titik 0. Kalau teman-teman menggunakan fader geser, arahkan dia ke titik 0 seperti ini. Kalau dia fader geser, biasanya titik 0-nya ada di sini. Nah, untuk main atau master ini kita dorong ke titik 0 juga, kira-kira segini. Dia sudah ada di titik 0. Pastikan teman-teman melihatnya tepat dari atas, karena kalau dari samping akan terjadi sedikit perbedaan ya, seolah-olah tidak pas di 0. Tapi kalau teman-teman lihatnya benar-benar pas dari atasnya, ini tepat di titik 0. Kemudian untuk settingan EQ atau equalizer, ini kita buat di jam 12 semua. Kemudian kalau ada kompresor, matikan dulu. Kalau ada FX, matikan dulu. Sekarang kita coba mikrofonnya, dan kita putar gainnya pelan-pelan. Tes 1 2 3. Tes 1. Oke, dia di jam 12. Sudah oke ya. Kalau masih kurang, tes 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 tes. Oke, jam 1 kira-kira sudah oke. Untuk menambah sensitivitas daripada mikrofon, kita bisa memutar kompresor. Tes 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 ke arah jam 12. 1 2. Lampu merah menandakan kompresornya aktif bekerja. Berarti sudah bagus. Sekarang saatnya kita setting feedback destroyer. Alat ini fungsinya untuk menghilangkan feedback atau bunyi wing wing seperti ini. Nah, bagaimana cara settingnya? Pertama-tama, kalau dia strip 2 seperti ini, dia belum aktif. Ini kita putar jog wheelnya ke posisi nomor 3. Nomor 3 ini adalah fungsi otomatis atau auto feedback elimination. Ini cocok kalau teman-teman gunakan sebagai penghilang feedback. Nomor 3. Kemudian arahkan atau cari feedback daripada mikrofon ini. Oke, dia sudah berhasil menangkap frekuensi penyebab feedbacknya dan dimatikan. Kita cari frekuensi lain. Kita arahin ke speaker. Oke, dia menangkap satu frekuensi feedback. Ini jarak dari mikrofon ke speakernya kira-kira 1,5 jengkal ya. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2. Sudah tidak ada frekuensi penyebab feedback yang lain. Dan frekuensi penyebab feedback ini bervariasi teman-teman, tergantung resonansi ruangan dengan mikrofon dan speaker. Frekuensi mana yang beresonansi. Tapi kalau tidak banyak yang beresonansi seperti ini, tuh, sudah nggak feedback lagi dia. Walaupun jaraknya dekat seperti ini. Jadi dia menangkap satu frekuensi feedback saja.
ya. Di sini dia hanya menangkap satu frekuensi feedback saja. Dan sisanya gimana Mas? Dia berkedip-kedip. Biarkan, karena ini memang otomatis. Jadi dia akan mencari frekuensi penyebab feedbacknya secara otomatis. Jadi biarkan saja seperti ini. Sudah tidak ada feedback lagi. Tapi kalau banyak sekali Mas yang penyebab feedback itu biasanya gain structure atau pengaturan gainnya masih belum tepat ya, atau volumenya terlalu over sehingga mikrofonnya terlalu sensitif. Jadi kalau kita menyetel gainnya itu terlalu over, maka semua frekuensi itu akan menyebabkan feedback. Tetapi kalau kita setting gainnya tepat seperti ini, hanya frekuensi yang beresonansi dengan ruangan saja yang tertangkap menyebabkan feedback. Nah, ini adalah settingan yang benar. Tuh, dideketin ke speaker pun nggak nyaut dia, tidak bunyi nguing gitu. Jadi aman ya. Sudah nggak ada feedback lagi. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2. Dan suara yang dihasilkan juga masih natural karena tidak banyak yang dieliminasi frekuensinya. Kalau sewaktu-waktu di tengah acara tiba-tiba muncul feedback lagi gimana Mas? Misalkan tadi kita udah dapat satu frekuensi penyebab feedbacknya, sekarang kita akan coba deketin lagi. Ini dekat banget nih teman-teman. Oke, sudah nggak ada lagi. Secara otomatis akan dieliminasi. Nah, ini frekuensi-frekuensi penyebab feedback lainnya. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2. Untuk karakter suaranya memang sedikit berubah ya, tapi kita sih nggak notice ya. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2. Tapi sebetulnya kalau digunakan untuk sistem recording ini kenotis banget, jadi ada beberapa frekuensi yang dihilangkan di sini. Yang bagus setting gainnya itu pas, kemudian frekuensi yang dipotong itu nggak banyak, nggak sampai 12-12-nya dipakai. Jadi sisakan yang lainnya ini sebagai spare. Jadi nanti kalau masih ada feedback, yang lainnya ini akan bekerja untuk mengatasi feedback tersebut. Kita juga bisa mengecek frekuensi mana yang menyebabkan feedback tadi. Jadi di sini ada 12 filter 1 sampai dengan 12. Kita pilih kira-kira nomor 1 ini isinya frekuensi berapa sih yang dipotong. Kita pilih dengan menekan tombol filter select. Kemudian kita klik frekuensi. Frekuensi 50 Hz penyebab feedbacknya tadi. Kemudian kita filter select lagi untuk lihat nomor 2, jog wheel-nya kita putar ke nomor 2. Terus kita tekan frekuensi 3,2 kHz. Oke. Kemudian kita tekan filter select lagi, pilih nomor 3. Tekan frekuensi 5 kHz. Filter select lagi, nomor 4. 5 kHz juga. Nomor 5. Oh, udah nggak ada ya. Ini masih standby, jadi belum ada frekuensi lainnya lagi. Kita keluar dengan menekan tombol frekuensi. Oke. Jadi feedback destroyer ini bekerja secara otomatis teman-teman. Teman-teman cukup perlu menyalakan, kemudian kalau ada feedback nanti dia akan menghilangkannya secara otomatis. Kalau ada feedback akan dihilangkan. Tapi kalau nggak ada feedback, dia akan berkedip-kedip seperti ini. Jadi dia standby ya, artinya kedip-kedip ini standby.
Tapi kalau ada yang ketangkap, nanti dia akan fokus untuk mengeliminasi frekuensi tersebut. Jadi untuk feedback destroyer ini, teman-teman kalau sudah pernah diarahin ke posisi nomor 3 alias mode auto, maka teman-teman cukup menekan tombol powernya saja untuk menyalakan dan mematikan alat ini. Udah nggak perlu di setting-setting lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk feedback destroyernya.